Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang metode modifikasi distribusi. Nah, pada metode modifikasi distribusi ini, pada langkah pertama kita harus menentukan nilai pada tabel ini, yaitu dengan menggunakan metode NWC. Nah, kalau metode NWC itu kita harus mengisi aturannya itu mengisi pada pojok paling kiri. Maka kalau kita bandingkan nilai 200 dan 150, maka isinya di sini adalah 150. Karena masih kebutuhannya masih ada 50 lagi, maka kita pindah ke bawah, kita bikin di sini 50. Nah, untuk penawarannya sudah terpenuhi, maka kita coret saja. Kemudian kebutuhannya juga sudah terpenuhi, kita coret. Berarti di sini tidak ada lagi. Kemudian kita lanjut kepada selanjutnya, karena di sini masih belum terpenuhi, maka kita isi karena kapasitasnya hanya 100, kebutuhannya 100, sementara penawaran 175, maka kita isi di sini 100 dan penawaran ini masih ada 25 lagi kan. 25 di sini sudah terpenuhi, maka kita ambil 25 yang lebih kecil. Nah, kita pindah ke bawah karena di sini semuanya sudah terpenuhi, maka di sini sisa 275, maka kita isi 275 dan semuanya sudah terpenuhi. Untuk selanjutnya yang perlu kita tentukan tahap kedua dari metode modifikasi distribusi ini, yaitu dengan mencari persamaan RI ditambah KI sama dengan CI kali J. CI kali J ini adalah nilai dari tabel. Nah, untuk persamaan ini yang kita gunakan itu adalah pada tabel yang berisi atau diberikan nilai, atau yang tabel yang digunakan. Maka tabel yang digunakan itu di sini. Maka ini kita namakan R1, ini R2, R3, K1, K2, K3. Kemudian kita bikin persamaannya R1 ditambah K1 sama dengan 6. Kemudian R2 ditambah K1 sama dengan 7. R2 ditambah ini ya, K2 sama dengan 11. Kemudian ini R2 ditambah K3 sama dengan 11. Dan ini R3 ditambah K3 sama dengan 12. Nah, untuk mencari persamaan ini kita asumsikan R1 sama dengan 0. Maka kita substitusi ke persamaan ini, kita dapatkan ini, kita kasih persamaan 1 biar kita nggak ragu ya. 2, 3, 4,
5. Nah, kita substitusikan ke persamaan 1, substitusi, maka kita dapatkan K1 sama dengan 6. Kan R1 nya kan 0. Nah, K1 sama dengan 6. Kemudian K1 sudah kita dapatkan 6. Kita mencari R2, kita substitusi ke persamaan 2. Maka kita dapatkan R2 ditambah 6 sama dengan 7. KR2 sama dengan 1. K1 sama dengan 6, R2 sama dengan 6. Selanjutnya kita masukkan, substitusikan R2 sama dengan 1 ini ke persamaan 3. 1 ditambah K2 sama dengan 11. Maka kita dapatkan K2 10. Selanjutnya kita substitusikan R2 sama dengan 1 ini ke persamaan 4. Maka kita peroleh K3 sama dengan 10. Kita substitusikan K3 sama dengan 10 ini, maka kita dapatkan R3 sama dengan 2. Nah, nilai pada R1, R2, R3 sudah kita dapatkan, K1, K2, K3 juga sudah kita dapatkan. Maka kita letakkan dia di sini. Sini 0, R1 tadi 0. R2 kita dapatkan 1. R3 sama dengan 2. Di sini K1 6, K2 10, K3 10. Nah, kemudian kita cari nilai perbaikan dengan menggunakan rumus CI kali J dikurang R1 atau RI dikurang KI. Nah, ini rumusnya. CI J kurang RI KI. Nah, untuk mencari ini, yang kita gunakan adalah tabel yang tidak dipakai atau tabel yang kosong, yang ini. Ini adalah metode stepping stone yang telah kita pelajari di sebelumnya. Maka kita masukkan saja langsung ke rumus ini. Delapan dikurang 0, 8 dikurang 0 dikurang 10. Maka kita dapatkan min 2. Ini pada kolom 1B ya. 1B sama dengan, kita cari pada kolom 1C. 10 dikurang 0 ya, dikurang 10 di sini. Maka kita dapatkan 0. Dan kita cari pada kolom 3A. 3A di sini 4 dikurang 2 dikurang 6. Maka kita dapatkan min 2. Selanjutnya 3B sama dengan 5 dikurang 2 dikurang 10 sama dengan min 7. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan
kita ambil nilai negatif yang terbesar, maka min 7. Kita cari dengan metode batu loncatan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, pada min 7, berdasarkan tabel yang sudah kita dapatkan tadi, seperti ini yang kita cari, kan kita dapatkan nilai paling negatifnya itu adalah min 7, yaitu pada tabel 3B. Nah, kita lihat di sini tabel 3B ini. Maka kita lakukan metode batu loncatan tersebut. Dari sini karena berlawanan jam ya. Positif, negatif, positif, negatif. Kita lihat nilai paling kecil di sini adalah 25. Maka di sini kan 0. 0 ditambah 25. 25 dikurang 25. 275 dikurang 25. 250. 100 dikurang 25, 75, 25 ditambah 25, 50. Maka ini hasilnya. Maka ini nilai yang kita dapatkan dari proses batu loncatan ini. Nah, kita cek lagi nilai R1, R2, R3, K1, K2, K3. Kita masukkan ke persamaan yang tadi. RI ditambah KI sama dengan CI kali J. Maka untuk mencari ini jangan lupa ya teman-teman, kita mencarinya pada tabel yang berisi atau yang digunakan. Maka R1 ditambah K1 sama dengan R1 ditambah K1 sama dengan 6. Kemudian R2 ditambah K1 sama dengan 7. Selanjutnya R2 ditambah K2 sama dengan 11. R2 ditambah K3 sama dengan 11. R3 ditambah K2 sama dengan 5. R3 ditambah K3 sama dengan 12. Maka di sini ada 6 persamaan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita lakukan pencarian nilainya seperti pada tahap pertama tadi. Nah, setelah kita asumsikan lagi R1 sama dengan 0, maka kita dapatkan ini. K1 nya sama dengan 6, K2 nya sama dengan 10, K3 nya sama dengan 10, R1, R2, R3 nya sama dengan R1 nya 0, R2 nya 1, R3 nya 5. Maka kita masukkan ke sini 0, 1, 5, 6, 10, 10. Kemudian kita lakukan proses yang sama seperti tadi, mencari indeks perbaikannya dengan rumus CIJ dikurang RI dikurang KI pada tabel yang tidak digunakan. Ingat ya teman-teman, berbeda kalau kita mencari R1, K1, dan seterusnya. Yang kita gunakan itu adalah tabel yang berisi nilainya. Namun untuk mencari indeks perbaikan ini, yang kita cari adalah tabel yang tidak memiliki
nilai atau yang tidak digunakan. Nah, setelah kita mengikuti langkah tadi, maka kita dapatkan masih ada nilai min. Maka kita lanjutkan lagi. Di sini kita dapatkan adalah min 7. Nah, min 7 terletak pada kolom atau baris 3A. Di sini, teman-teman. Nah, tahap yang tadi kita ambil nilai yang terkecil dari 4 ini 25 ya. Maka kita dapatkan seperti ini.